Sudah bisa melihat PowerPoint yang tampil? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Baik, anak-anak. Kalian melihat PowerPoint-nya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mulai membahas materi yang baru, yaitu tentang denah. Denah. Nah, oke. Sebenarnya materi tentang denah ini juga ada di beberapa pelajaran, seperti pelajaran IPS, kemudian ada juga pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa pelajaran. Kemudian di matematika, secara khusus memang ada beberapa hal yang berbeda dari mata pelajaran lain. Nah, coba diperhatikan. Kita membahas tentang pengertiannya dulu. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Ya, kalau di PS itu ada yang namanya peta ya, Nana ya. Oke, ada yang peta itu hampir serupa dengan denah juga, tapi denah itu sifatnya lebih sederhana. Jadi tidak secara luas. Kalau peta kan luas, tapi kalau denah hanya suatu wilayah yang sederhana. Juga digambar dalam bidang datar. Kemudian anak-anak biasanya dalam sebuah denah itu ada simbol atau ada logo tentang arah mata angin. Anak paham dengan arah mata angin? Ada berapa arah mata angin? Ada berapa penjuru yang kamu tahu? 8. Ya, benar. Ada 8. Ya. Baik, arah mata angin pengertiannya yaitu petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Arah mata angin itu ada 8 penjuru, kita gunakan untuk menunjuk suatu arah tertentu. Maka sebenarnya arah mata angin ini kita gunakan ketika kita membaca sebuah denah. Nanti kita akan belajar untuk membaca sebuah denah yang sederhana. Malah terkenal. Nah, coba anak-anak lihat gambar arah mata angin ini ya. Nah, ada 8 penjuru. Dari utara, kemudian timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Biasanya yang utama ada 4 penjuru, yaitu apa? Utara, timur, selatan, barat. Barat. Kalau di Yogyakarta itu, kalau kita melihat Gunung Merapi itu ke arah mana? Ke utara. Kalau kita melihat pantai selatan itu ke arah mana? Selatan, Pak. Selatan, ya, pantai selatan ya. Kemudian kalau matahari terbit itu di arah mana? Timur. Ya, kemudian kalau matahari terbenam di arah Timur, barat. Namun di antara dua arah mata angin itu ada arah mata angin juga, seperti utara dan timur. Di tengah-tengahnya ada arah mata angin yaitu timur laut. Kemudian ada tenggara, barat daya, dan barat laut. Ini ada lagunya loh anak-anak. Siapa yang tahu lagunya? Untuk Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, laut, utara, timur, laut. Banyak versi ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, utara, timur, laut. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak bisa belajar menghafalkan arah mata angin dengan bernyanyi biar lebih mudah untuk menghafalkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Lius menunjukkan sebuah denah sederhana anak-anak. Coba kembali untuk tenang dulu. Anak-anak memperhatikan denahnya dulu. Ya, Pak.
ada berapa bangunan atau ada berapa tempat yang diperlihatkan dalam denah tersebut? 7. Ada 7. Yang paling atas itu ada pasar gede, kemudian ada lapangan, ada Bank Swadaya, ada SD Cemara, kemudian ada rumah sakit Medika, ada kantor polisi, ada rumah Ani, ya. Ada 7. Apakah di denah ini ada simbol arah mata angin? Ada, Pak. Ada. Nah, anak-anak, kebetulan Ada. di denah ini simbol arah mata anginnya lengkap, ada 8 penjuru. Tapi kadang-kadang ada sebuah gambar denah yang hanya menunjukkan arah utara. Maka anak-anak harus bisa menghafalkan arah mata angin yang lain, ya. Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Oh, masuk kedua. Yo, coba anak-anak tenang dulu. Kita perhatikan soal berikut. Ini ada kalimat tapi harus dilengkapi. Memahami denah itu tidak semudah yang kita bayangkan, anak-anak. Maka mohon coba perhatikan dulu, ya. Oke, semuanya tenang. Pak Itu dari semua tenang dulu. saat ke belakang atau yang belakang ke depan gitu. SDN Cemara terletak di sebelah titik-titik Bank Swadaya. SDN Cemara terletak di sebelah titik-titik Bank Swadaya. Oke, anak-anak tidak menjawab dulu, ya. Pak tidak minta kalian untuk menjawab dulu. Coba kita pahami dulu kalimatnya. SDN Cemara terletak di sebelah titik-titik Bank Swadaya. Di kalimat itu ada berapa tempat yang diketahui? Ada 2. tempat. Yaitu SDN Cemara dan Bank Swadaya. Oke, Pak Lis beri tanda dulu, ya. Pak Lis beri tanda dulu. SDN Cemara dan Bank Swadaya, ya. Oke. Kemudian anak-anak, cermati kembali yuk kalimatnya. SDN Cemara terletak di sebelah Bank Swadaya. Artinya SDN Cemara itu terletak di sebelah mananya Bank Swadaya. Nah, di sebelah mananya Bank Swadaya. Artinya posisi kita itu ada di Bank Swadaya. Ya, posisi kita ada di Bank Swadaya. Kita diminta melihat ke arah SDN Cemara. Nah, jadi semuanya anak-anak sekarang ada di Bank Swadaya. Kemudian anak-anak diminta dari Bank Swadaya kamu melihat SDN Cemara. Maka Pak Os bantu dengan garis atau tanda panah. Nah, jadi seperti ini. Nah, tanda panahnya kemana? Bank Swadaya itu. Ke bawah. Nah, kemudian coba lihat yuk di logo. Di logonya ini. Di logo atau di simbol arah mata angin. Yang arahnya ke bawah itu arah apa? Ke selatan. Maka jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa, Nana? Selatan. Nah, jadi SDN Cemara terletak di sebelah selatan Bank Swadaya. Nah, oke. Coba kita ke contoh soal berikutnya, ya. Kalimat terakhirnya itu misalnya Bank Swadaya itu Nah, coba sekarang kita perhatikan kalimat yang coba yang sebelah lapangan. di sebelah titik-titik lapangan, di sebelah titik-titik lapangan terdapat bangunan SDN Cemara. Di sebelah mana lapangan? Di sebelah mana lapangan? Swadaya. Ya, Timur Tenggara. bangunan SDN Cemara. Sebelum menjawab, Pak Lis bertanya, ada berapa tempat? Ada berapa tempat yang di kalimat yang ada di kalimat? 2. Ada 2, yaitu lapangan dan SDN. Lapangan dan SDN Cemara. Kalimatnya kita cermati lagi. Di sebelah titik-titik lapangan terdapat bangunan SDN Cemara. Berarti posisi kita anggap di mana? Lapangan. Di lapangan. Nah, posisi kita ada di
lapangan. Kemudian kita diminta melihat ke arah kemana? SDN Cemara. Oke, Pak Os bantu dengan tanda panah seperti ini. Nah, arahnya ke sana. Coba sekarang anak-anak melihat di simbol arah mata angin. Itu ke arah mana ya? Tenggara. Maka jawaban yang tepat adalah Tenggara. Nah, jadi di sebelah tenggara lapangan terdapat bangunan SDN Cemara. Nah, anak-anak untuk dua soal ini sudah bisa dipahami belum? Nah, coba yuk kita ke contoh berikutnya lagi yuk. Ya. Nanti ada latihan sendiri yuk. Nanti kita ada diskusi latihan sendiri. Yuk coba yang ini sekarang. Pada arah titik-titik dari rumah sakit Medika. Nah, ada kata kuncinya dari rumah sakit Medika. Pada arah titik-titik dari rumah sakit Medika terdapat bangunan rumah Ani. Ada dua bangunan ya, yaitu rumah sakit Medika dan rumah Ani. Nah, oke, Pak Sandi dulu. Posisi kita ada di mana anak-anak? Posisi kita Di rumah sakit Medika. karena ada kata kunci kan, dari rumah sakit Medika. Pada arah titik-titik dari rumah sakit Medika. Artinya kita ada di posisi rumah sakit Medika. Kemudian kita melihat ke rumah Ani. Oke, Pak Oles bantu dengan tanda panah seperti ini. Nah, Pak Oles bantu dengan tanda panah seperti ini ya. Nah, kemudian anak-anak kita lihat di simbol arah mata anginnya itu ke arah mana? Barat Ya, Daya. daya. Maka jawabannya pada arah barat daya dari rumah sakit Medika terdapat bangunan rumah Ani. Baik, anak-anak, dari contoh soal nomor 1, 2, dan 3, kita diminta melengkapi arah mata anginnya. Nah, untuk soal nomor berikutnya, kita diminta untuk melengkapi bangunannya. Coba, sekarang kita perhatikan soal berikutnya. Nah, ini. Titik-titik-titik terletak di sebelah timur lapangan. Titik-titik-titik terletak di sebelah timur lapangan. Di sebelah timurnya lapangan itu ada apa? Intinya seperti itu. Swadaya. Ya, bangunannya adalah lapangan anak-anak ya. Bangunannya adalah lapangan. Oke. Anak-anak karena di soalnya ada kata timur, arah timur berarti anak-anak harus hafal timur itu kemana. Jangan sampai salah. Kalau di simbol arah mata angin, timur kanan. Nah, bener nggak tanda panahnya? Benar. Ya, ada apa di timurnya? Bang Iya. Swadaya. Maka jawabannya adalah Bang Swadaya. Ini masih muda anak-anak ya. Nah, untuk soal yang kelima. Nah, ini sekarang. Pada arah utara dari kantor polisi terdapat bangunan titik-titik-titik. Arah utara dari kantor polisi. Tempatnya apa? Yang diketahui tempatnya adalah kantor polisi. Arah utara itu kemana? Pasar gede. Ke atas. Ya. Arahnya ke atas ya. Maka jawabannya adalah bangunan apa? Oke, pasar gede. Ya. Pasar gede. Nah, jadi ini untuk soal nomor 4 dan nomor 5, anak-anak diminta melengkapi bangunannya. Kalau tadi soal nomor 1, 2, dan 3 diminta melengkapi arah mata angin. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita latihan lisan nanti? Yang jelas kata kuncinya adalah anak-anak harus hafal arah mata angin. Ada berapa arah mata angin tadi? Ada 8. Loh, sudah siap untuk latihan dulu? Yuk, coba kita ke latihan sebentar ya. Oke. Nah, anak-anak, Pos minta kita cermati dulu denahnya. Pada arah titik-titik dari rumah Anita terdapat bangunan rumah Bayu. Itu
itu kalimat yang harus anak-anak lengkapi. Tapi sebelum menjawab ke sana, coba anak-anak mencermati denahnya dulu. Yuk, semuanya tenang, cermati dulu, tidak ada yang bicara dulu. Anak-anak di denah itu ada arah mata angin tidak? Ada. Arah mana yang ditunjukkan? Utara. Nah, apakah arahnya lengkap 8 penjuru? Tidak. Tidak. Nah, tantangan di sini adalah arah yang ditunjukkan hanya ada arah utara. Maka anak-anak harus bisa menentukan arah mata angin yang lain, ya. Ada timur, ada timur laut, ada barat daya. Ya, coba yuk kita perhatikan dulu kalimatnya. Pada arah titik-titik dari rumah Anita terdapat bangunan rumah Bayu. Anak-anak sudah melihat rumah Anita? Ada yang belum ketemu rumah Anita? Jalan Pemuda. Oke. Sudah ya, kau tandai dulu ya. Sebentar. Rumah Anita Pak tandai dulu. Ini terlihat? Lihat. Kemudian bangunan yang kedua adalah rumah siapa? Bayu. Bayu. Nah, rumah Bayu ini. Ini loh. Oke. Kalau utaranya nanti di sini, timurnya Nah, di sini. sekarang pada arah titik-titik dari rumah Anita terdapat rumah Bayu. Berarti kita memposisikan diri di rumah Anita atau di rumah Bayu? Posisi kita ada di mana? Kita ada di rumah Anita. Jelas? Nah, kita di rumah Anita, kemudian kita melihat ke arah siapa? Rumah? Oke, berarti tanda panahnya kemana? Atas. Coba, pos gambar arah mata anginnya. Agak kiri nggak apa-apa ya nanti ya. Sebentar. Oke. Nah, pos menggambar hanya garisnya saja. Ke arah mana? Kan ke atas ini toh? Ke arah mana ini? Utara. Maka jawabannya adalah Utara. Bisa dipahami yang soal pertama? Bisa. Bisa? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, coba kita perhatikan soal berikutnya. Di sebelah titik-titik masjid terdapat bangunan rumah Bagas. Masjid. Ketemu nggak masjidnya? Ketemu. Oke. Ini ada masjid. Di depan Jalan Sentosa. Ya, benar. Kemudian rumah Bagas ada? Oke, ini rumah Bagas ya. Coba sekarang anak-anak cermati lagi kalimatnya. Di sebelah titik-titik masjid, di sebelah titik-titik masjid terdapat bangunan rumah Bagas. Posisi kita ada di masjid atau ada di rumah Bagas? Di masjid. Ada di masjid. Nah, kita melihat ke rumah Bagas. Pos bantu dengan arah tanda panahnya. Apakah benar ke sini? Nah, ke sini. Nah, ke sini itu arah mana namanya, anak? Timur Tenggara atau Tenggara? Tenggara. Oke, tidak ada Timur Tenggara, anak. Adanya Tenggara. Nah, ini seperti itu. Ya, di sebelah tenggara masjid terdapat rumah Bagas. Bagas. Oke. Yuk coba sekarang ke contoh berikutnya ya. Titik-titik
terletak di sebelah timur. Nah, di sini sudah ada arah mata anginnya. Di sebelah timur bangunan balai desa. Anak-anak tahu dulu balai desanya. Ketemu nggak balai desanya? Ketemu. Oke, ini. Maraya. Yo. Di sebelah timur. Di sebelah timur. Timur itu kemana arahnya? Apa benar ke sini? Ke kanan, Pak. Apa ke sini? Kanan. Apa ke sini? Salah. Kanan. Ke kanan. Sini ya. 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 Ada bangunan apa di sana? Saya. Ya, benar. SD Brilian Saya. Oke. Nah, jadi anak-anak seperti itu beberapa contoh soal ya. Coba yuk, sekarang latihan lisan ya anak-anak ya. Coba sekarang latihan lisan. Catatan soalnya tidak ada yang tertulis, tapi coba dengarkan Pak Lius ya. Oke. Siapa yang bisa menjawab langsung jawab saja ya. Nanti ribut dong, Pak. Ya kalau enggak nanti angkat tangan. Angkat tangan gimana caranya ya anak ya. Oke, pokoknya dijawab saja ya, dijawab ya. Ya, Pak. Coba didengarkan. Di sebelah tenggara KUD, di sebelah tenggara KUD terdapat bangunan siapa? Bangunan apa? Ayo. Di sebelah tenggara. Tenggara di sini. Ada apa? Ya, ada rumah Rumah Anita. Coba lagi yang lain ya. Coba lagi yang lain. Rumah Anita. Titik, titik, titik. Ya, Pak. Titik, titik, titik. Iya, Pak. Terletak di sebelah barat laut rumah Ahmad. Titik, titik, titik terletak di sebelah barat laut rumah Ahmad ini. Barat laut ke sini ya, barat laut ya. Kantor polisi. Ada apa? Kantor Polisi. Nah, lagi yuk, lagi yuk. Satu lagi ya, karena waktunya udah mau habis nih. Ya, Pak. Oke. Pada arah titik, titik, titik. Pada arah titik, titik, titik dari rumah Andi. Pada arah titik, titik, titik dari rumah Andi terdapat rumah Sinta. Pada arah dari rumah Andi, pada arah dari rumah Andi terdapat rumah Sinta atau tadi? Apa ini arahnya? Timur laut. Nah, baik anak-anak. Nanti ada latihan soal lainnya akan Pak Lu sampaikan di Google Classroom pada hari Kamis ya, tanggal 1 ya. Berkaitan dengan denah juga. Oke. Jika anak-anak nanti latihan di rumah juga dengan baik secara guru ya nanti ya. Nah, anak-anak itu beberapa hal tentang materi hari ini tentang denah. Oke. Maka nanti anak-anak tetap rajin belajar ya. Tadi anak mengatakan materi ini lebih mudah dari materi pecahan. Maka pause lagi.
nilainya harus juga lebih baik daripada materi pecahan. Ya, Iya. harus 100 semua. Ya. KKM-nya 100. Berani nggak? Wah, Berani. Kalau KKM-nya 100 berani nggak? Ayo. Berani. Ya. Enggak. Pokoknya nilai paling besar adalah 100. Nilai paling kecil juga 100. Ayo, berani nggak? KKM-nya juga 100 ya. Oke, Paulus yakin anak-anak pasti bisa. Maka nanti jangan patah semangat untuk belajar ya. Jadi seperti itu.